Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Malam ini kita membahas perbandingan agama ya. Kenapa saya membandingkan agama? Karena kawan-kawan agar kalian tahu bagaimana sih kalau kita melihat dari sudut pandang agama mengenai jalan keselamatan ya kawan-kawan ya. Ya, semua memang mengarah atau menuju jalan keselamatan. Kawan-kawan, semoga kalian jangan terpancing kayak kata-kata si topi sengit ini, gak usah ditanggapi, biar aja gitu ya. Karena mereka kan keturunan keledai liar, bodoh dan pikirannya liar ya. Gak usah menghujat-hujat lah, ya. Duh, belum ganti baju katanya. Iya betul. Ya kawan-kawan ya. Karena tadi sore itu sudah saya mandi, udah pakai baju itu. Nah, sekali gantikan pagi dan sore. Saya cepat mandinya dan itunya kawan-kawan. Tadi kan jam 4 gitu ya. Oke kawan-kawan. Sekarang kita mulai saja perbincangan kita ini. Mungkin kalian, sebenarnya sih saya lebih suka membahas dari sudut pandang agama Kristen ya kawan-kawan ya. Mungkin kalian sudah melihat sebulan ini saya sudah jarang monolog menanggapi orang-orang Muslim. Ya sebagian orang sih suka, ya silakan. Saya tidak melarang dan itu juga cara yang baik untuk berapologet atau mengabarkan Injil karena orang lebih suka kalau ada yang diperbandingkan. Tetapi kalau saya hanya bicara firman Tuhan, orang akan mengatakan, kami kan sudah sering mendengar itu yang pertama. Yang kedua, begitu berbeda dikit, ini sudah tidak betul. Kan begitu ya. Tapi kawan-kawan, percayalah, hari ini kalian bisa mencibir saya. Tapi satu hari nanti, semua video-video ini akan menjadi tonggak sejarah. Orang akan mengulang-ulangnya dan mendengar-dengar dan mereview, terus akan mencari ya. Apa benar sih yang dibilangkan si sang debater ini, kan demikian ya. Nah kawan-kawan, ada kemarin keinginan saya ingin sebenarnya sih saya duluan pencetus idenya ini ya. Waktu saya dengan Tamparagi, saya bilang saya akan buat jadwal, saya akan undang-undang orang-orang penting lah, terutama pendebat atau apologet, pendeta atau orang-orang yang murtadin. Cuman saya pikiri lagi, ketika saya mengundang mereka, takutnya pemikiran mereka dengan pemikiran saya itu berbeda. Karena saya seorang pendebat, takutnya nanti saya debat. Tapi ya sudahlah, saya pikiri, saya jalur dialog saja. Biarlah saat ini saya tidak laris, tidak laku ya. Kalau secara statistik, sekarang penonton saya turun drastis, tapi masih ada lah ya. Saya ingin komersil. Saya ingin kembali ke jalur yang kemarin. Ketika saya komersil, saya punya penghasilan. Kan sudah saya bilang, saya melakukan ini karena saya tidak punya penghasilan. Jadi, di dalam hati kecil saya lagi berdebat sama diri saya. Rudi, dulu pun kau sudah melakukan hal itu. Ya, jadi kalau ada yang menuduh saya, ada waktu itu yang menuduh saya, seolah-olah saya takut, saya cari zona nyaman, saya melakukan ini dan itu. Tidak kawan. Dari semua yang ada pendebat itu, sayalah yang hidup di zona tidak nyaman bertahun-tahun. Mungkin dari tahun 2008 sampai kemarin terakhir saya hidup di 2017. Artinya ada 9 tahun. Jadi kawan, izinkan saya hari-hari ini untuk istirahat dulu. Tidak enak kawan hidup di dalam kejar-mengejar ya. Banyak orang mengatakan, ya tenang aja, Tuhan gini. Kita disuruh berhikmat kawan. Saya punya anak masih kecil. Dan ada istri. Saya lah tulang punggung keluarga. Kalau ada apa-apa terjadi dengan saya, bagaimana? Saya percaya Tuhan akan memelihara.
Tetapi yang saya kasihani bahwa saya tidak bisa dekat dengan anak saya. Kan itu aja kawan-kawannya. Enak kawan hidup dekat dengan anak kita, apalagi masih kecil ya. Pokoknya enak lah. Meluk-meluk dia, gendong-gendong dia ya. Jadi saya hanya bicara firman Tuhan saja ya, biarlah. Mungkin itu bagian saya saat ini ya. Dan mengenai penghasilan, biar aja lah. Tuhan pasti mencukupkan agar orang tidak menuduh saya macam-macam. Kemarin kan saya dituduh bahwa saya mencari kehidupan dari YouTube ini karena mengenai masalah Yudas. Tetapi sekarang saya buktikan, saya tidak, memang saya butuh uang. Ya kawan-kawan, tetapi idealisme saya harus tetap jalan. Maka saya pertontonkan sekarang kepada kalian, saya hanya bicara kitab suci Bible. Karena sebenarnya saya ingin mendorong kalian supaya kalian menggali kitab suci. Ingat ya, di dalam membaca kitab suci kita kadang lewat 1 baris, 2 baris, 3 baris, 3 ayat. Justru 3 ayat itulah memiliki sebuah rahasia. Seperti tadi sore, si Raja Guguk, dia membukakan ternyata Yesus pernah berubah wujud. Ingat, aku baca kitab suci, sudah kuulang-ulang, pada bagian itu aku tidak baca. Tetapi pada bagian Elia dan Musa saya baca. Kenapa bisa terlewat? Karena fokus pikiran saya tidak ke situ. Setelah tadi saya baca, ternyata Yesus bisa berubah kawan. Jadi pada malam Yesus ditangkap. Kalau memang Yesus ingin bahwa dia tidak ingin mati di kayu salib, dia hanya berubah. Maka semua orang itu bisa dimatikannya. Kayak Fantastic Four. Yang jadi api itu kan, mati semua orang itu. Gampang bagi Yesus ya. Tetapi Yesus tidak melakukan hal itu kawan. Ternyata Yesus bisa berubah. Kalau kita lihat, wah ini ajaib sekali. Inilah yang terkadang ayat itu kita lewatkan. Ya kawan-kawan ya. Yesus berubah menjadi apa? Dia berubah sesuai kodratnya, sesuai hayatnya atau sesuai posisi Yesus adalah Tuhan. Tidak mungkin dia berubah jadi yang lain. Malaikat pun tidak. Nah, tetapi di dalam perubahannya itu dia tidak menjadi Bapa. Kalau jadi Bapa hancur lah bumi ini. Dan murid yang bertiga itu binasa. Karena Musa pun melihat tidak sanggup. Maka dibuat situ hanya dia bercahaya. Terang sekali. Karena memang ada cahaya anak domba Allah. Di Wahyu kan ada dibilang itu kawan-kawannya. Nah, hal-hal kayak ginilah kawan yang harus kita singkapkan. Oke, pendek cerita kita bicara perbandingan agama. Menurut kalian, agama apa yang mampu membawa manusia ke sorga? Nah, ini dulu. Banyak orang mengakui agamanya mampu membawa manusia ke sorga. Hanya Kristen lah yang tidak pernah mengakui bahwa agama Kristen mampu membawa orang ke sorga. Tahu kenapa? Ini saya bukakannya. Karena orang Kristen sadar mereka terbentur terhadap Matius 5, ya Matius 5 ayat 20. Nah ini. Orang Kristen harus sadar ini kawan. Ini ucapan Yesus, bukan ucapan siapa-siapa. Nah, kita lihat apa dibilang di situ ayat 20 ya. Saya buka dulu. Maka Matius 5, sorry ini belum. Matius 20 ini, Matius 5. Ya. Matius 5 ayatnya yang ke-20. Maka aku berkata kepadamu, kelihatan ya kawan ya? Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Jadi kawan, Yesus sudah membuat batasan. Kalau kau mau masuk ke sorga melalui jalur agama, kamu harus bisa melebihi orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Apa agama mereka? Agama mereka ya agama Yahudi itu ya. Rumah ibadahnya sinagog, tetapi rumah Tuhannya Bait Allah namanya. Bait Allah itu bukan milik orang Kristen. Mana mau orang Yahudi merelakan itu yang Bait Allah yang di Yerusalem.
bahkan ke agama Islam pun mereka tidak akan mau merelakan itu. Ya kawan, itu milik mereka. Jadi kawan, Yesus sudah memberi sinyal. Kalau kau mau sampai ke surga melalui agama Kristen tidak bisa membawamu ke surga. Apalagi agama lain yang tidak mengenal Yesus. Kan demikian. Itulah sebabnya kawan, kalau kamu bicara tentang agama di dunia ini, hanya Yahudi yang tidak pernah menyebarkan agamanya. Hanya Yahudi yang tidak pernah sibuk mengajak orang-orang untuk ikut ke tempat ibadahnya, untuk beribadah. Kenapa? Karena mereka memang dikutuskan, ya, bahwa kekhususan mereka itu, mereka adalah bangsa pilihan Tuhan. Jadi tidak perlu mereka itu sibuk-sibuk mengurusi yang namanya agama itu sendiri. Pernah nggak kalian lihat bahwa orang Kristen, orang Yahudi berbicara di pinggir-pinggir jalan, menyebarkan agamanya? Tidak mau dia kawan. Pernah nggak kalian? Karena memang agama orang itu orang itu. Paham kalian maksud saya? Agama mereka tidak diperuntukkan untuk orang-orang lain di luar Yahudi. Karena mereka terikat hukum. Hukum Tuhan, hukum Taurat. Di situ ya. Meskipun ada agama yang mengaku-ngaku bahwa dia Tuhannya orang Yahudi, kan demikian. Dan mengaku-ngaku pemilik sorga, pemilik agama, pemilik kitab suci Yahudi. Yahudi tidak mau tahu. Ya kan? Bagi mereka, bagi orang Yahudi itu bidah semua, bidat. Bidat bagi mereka. Makanya mereka santai. Agama Kristen pun mereka nggak ambil pusing. Ya, Kingdom of Heaven. Itu sudah saya tonton di tekon-konnya, di mana ditaklukkan apa Israel itu, Yahudi itu. Tapi itu kata orang jadi perang salib ujungnya kan. Nah, ayo. Sekarang kawan. Kita ini kan komen-komen dari samping ini ya. Saya bicara dikit. Itulah sebabnya orang Yahudi itu adalah bangsa pilihan Tuhan. Itulah sebabnya di Bible dikatakan 144.000 mereka nanti penghuni kerajaan surga. Duduk bersama Tuhan sebagai pegawai kerajaan surga. Kira-kira gitu ya. Nah kawan, lantas kita Kristen bagaimana? Kita adalah orang yang diberi kasih karunia oleh Yesus. Tidak lebih dan tidak kurang. Kalau keselamatan itu tetap Yesus mengatakan datangnya dari orang Yahudi. Tak ada datangnya itu dari orang Kristen. Kok karang-karang itu. Ya. Sampai akhir hayatnya pun Yesus masih tetap bicara bangsa Israel. Sampai naik ke surga pun demikian. Yahudi itu ya, Israel. Tetapi setelah rasul-rasul datang, terjadilah yang namanya friksi. Terjadilah yang namanya si A bilang begini, si B bilang gini. Bahwa semua manusia berhak mendapat keselamatan. Maka terjadilah perkelahian di antara rasul. Termasuk di dalamnya Rasul Paulus dan Petrus. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Rasul Petrus itu rasul bagi orang yang bersunat. Sedangkan Paulus rasul bagi orang yang tidak bersunat. Ya kawan-kawan ya. Jadi, dan itu juga ini dia ayatnya biar kita buka ya, biar jangan jadi fitnah. Bukan saya yang membilangnya. Kita buka di Galatia 2 ayat 8. Bentar ya. Galatia G. Galatia 2 ayatnya yang ke-8. Nah ini. Perhatikan kawan ya. Saya bukakan. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Inilah kawan. Sebuah rahasia yang harus kita ketahui lagi. Bahwa Rasul Paulus itu adalah rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Siapa yang tidak bersunat? Orang di luar dari keturunan Abraham. Ya kan? Kan itu sunat. Keturunan Abraham. Ya kan?
Nah, Petrus untuk yang keturunan bersunat. Artinya di situ bahwa ada pengikut Yesus dari keturunan bersunat, ada pengikut Yesus dari keturunan yang tidak bersunat. Apakah kalian sampai sini sudah paham? Itulah terjadi pertentangan Rasul Paulus. Orang ini biasa lah ya. Maka di Kisah Para Rasul 15 pun sampai diutus orang itu ke Yerusalem kan. Apakah bisa Yesus ini diterima orang-orang yang tidak bersunat? Kan demikian. Maka Rasul Paulus mengatakan jika ada satu Tuhan yang sama, baik orang bersunat maupun tidak bersunat diselamatkan karena iman. Tetapi di Galatia ini langsung dibuat pembedaan. Ya kawan-kawan. Nah, nanti kalian jadi bertanya, loh bukankah Petrus itu adalah paus pertama bagi orang Katolik? Kenapa orang Katolik tidak sunat? Kan demikian lagi kalian pertanyakan. Ya kawan-kawan ya, mari kita bahas, kita bicara lah. Dan Rasul Paulus itu seorang yang bersunat. Tetapi kenapa dia mengatakan dia hadir bagi orang yang tidak bersunat? Inilah kawan, sebuah pemberitahuan kepada kalian mengenai agama. Orang di luar Yahudi, nah ini kan, itu adalah orang yang tidak bersunat. Kalau ada agama yang bersunat itu menyocok-nyocokkan aja itu, biar dibilang orang itu keturunan Abraham. Padahal tidak, ya kan? Apalagi sampai orang Indonesia dia mengaku-ngaku keturunan Abraham. Dari mana jalan kau? Kok sunat kau? Ya itu perintah agama kami. Ya perintah agama kau apa? Sunat itu. Ya kan? Mereka tidak tahu apa sunat itu. Maka mengintip ke Bible. Maka di Bible digunakan itu untuk keturunan Abraham. Ya kan? Lah kau keturunan Abraham enggak? Enggak. Terus kenapa kamu sunat? Nah bingung dia kan? Balik-balik di situ jadinya. Oke, saya buka kita ruang diskusi. Mari kita diskusi ya kawan. Ini alamat untuk kalian masuk. Jadi kawan, ingatlah bahwa jalan menuju surga lewat jalur agama itu hanya ada di dalam agama Yahudi. Bukan di dalam agama Kristen. Loh, kamu jangan protes. Apa ini sang debater sini kok bilangnya begitu sih? Bukan saya yang membilang, kan firman Tuhan tadi sudah kita bacakan kan? Maka kita ini adalah orang yang diselamatkan karena kemurahan hati Tuhan Yesus lagi. Ya, dan kita adalah kaum yang tidak bersunat. Itu Rasul Paulus mengatakan. Dan kalau yang bersunat itu Petrus. Rasulnya. Nah ini. Kawan-kawan, mungkin kalian nanti akan bertanya lagi. Mana lebih baik orang yang bersunat atau yang tidak bersunat? Lah, kan ini sudah dibilang. Bentar saya buka ya. Biar kita jelas ya. Sebenarnya banyak orang nggak ngerti siapa sunat ini. Dikiranya sunat ini jalan menuju surga. Tidak. Bentar ya. Nah ini. Di Roma sebentar ya, Roma 3 ya. Nah Roma 3 kita lihat, saya buka dulu ya kawan. Roma 3 ayat yang terakhir ini ya. Roma 3 masuk deh. Nah ini. Artinya kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang bersunat karena iman maupun orang yang tak bersunat juga karena iman. Ya kan? Jadi Rasul Paulus mau menjelaskan ada satu Tuhan. Dia membenarkan baik orang bersunat maupun tidak bersunat. Kan itu. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaiknya kami meneguhkannya. Ya kawan-kawan ya. Jadi ini adalah sebuah fakta bahwa orang Kristen itu tidak bisa merampas kemuliaan orang Yahudi.
Bahkan di kitab suci pun dikatakan keselamatan datang dari orang Yahudi. Tidak bisa dirampas itu. Jadi jangan kalian pandai-pandai nanti di luar sana bilang, Kristen adalah jalan keselamatan, jalan menuju surga. Dibilang orang itu sama kalian. Ya kan ya? Kita diselamatkan bukan karena kita Kristen kawan. Tapi karena kasih karunia Yesus. Karena kita mengikut Yesus. Oke, ini sudah ada si Todi. Todi silakan. Kalau mau mulai. Malam Bang Dah. Malam, silakan Todi. Bang Dah bisa buka di Kejadian 21 ayat 10 Bang Dah. Bentar ya, Kejadian 21. Bentar, 21. Kejadian 21 ayat berapa? Ayat 2 ayat 10 Bang. Kejadian 21 ayat 10. Siapa yang baca, aku atau dirimu? Abang boleh? Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Terus? Nah, Bang Da, barangkali ini didetailkan Bang Da ke umat BIM, Salabim ini. Ini ahli waris, mungkin pikirannya mereka ini bagi tanah atau bagi apa? Bagi harta warisan itu Bang Da. Ya. Mereka tidak mengerti ini ahli waris. Ahli waris ini kan berarti seperti yang Bang Da katakan tadi, ini adalah masalah keselamatan, kehidupan yang kekal. Ada hubungannya dengan yang Abang sampaikan dengan tema pada malam hari ini. Didetailkan Bang Da supaya semua orang-orang BIM Salabim ini bisa mendengar dan bahwa mereka yang seperti Bang Da katakan juga bahwa mereka adalah keturunan keledai liar seperti di dalam Kejadian 16 ayat 12. Betul, dan juga di dalam kalau kita baca sampai ke bawah lagi Bang Da di ayat yang ke-12, sebab yang disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Jadi ini adalah masalah perjanjian, ini adalah perjanjian Tuhan yang Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, bahwa yang memang yang menerima ahli waris, yang menerima janji, yang menerima seperti yang Bang Da katakan tadi, berkat dari Israel tumpah ke kita karena kasih karunia melalui Yesus Kristus, supaya juga umat BIM Salabim bisa mengerti Bang Da. Makasih Bang Da, Tuhan berkati Bang Da. Oke, terima kasih. Jadi kawan-kawan merujuk kepada Kejadian 21 ayat 10 ini dikatakan di sini sebentar. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama dengan anakku. Nah, ahli waris yang dimaksud sini adalah bahwa Tuhan berjanji kepada Abraham waktu itu kan, bahwa engkau akan memiliki anak dan anakmu ini akan menjadi bangsa besar, begini begono. Kan itu ya, dimulai dari Kejadian apa itu namanya itu mulai 14, 15, 16 gitu ya. Maka Abraham menceritakan kepada Sarah. Sarah karena sudah tua tidak percaya bagaimana kita memiliki anak, padahal kita sudah tua. Di otak Sarah, maka dia menyuruh Abraham mengambil budaknya, si Hagar ya, hamba. Sebenarnya kawan-kawan, ada sebuah rahasia yang mau saya ceritakan kepada kalian. Tahu nggak apa rahasianya? Begini kawan, mengapa Sarah percaya bahwa dia tidak akan memiliki anak lagi, tetapi dia percaya bahwa si Abraham bisa memiliki anak? Kan ini kawan. Sehingga dia menyuruh mengawini si Hagar. Kalau mereka misalnya tidak memiliki pengetahuan tentang apa namanya itu ya, kalau kita bilang sekarang kesehatan reproduksi, pasti si Sarah mengatakan, ya sudah kita tua tambah tua, tidak mungkin kau bisa memiliki anak, aku juga tidak mungkin memiliki anak. Kalau zaman sekarang artinya menepus, si Sarah sudah menepus, sementara si Abraham tidak mengenal menepus, ya, pusar ke atas boleh tua, pusar ke bawah tetap muda. Kan ini kawan-kawan. Ini enaknya bicara Bible. Ya kan? Kenapa saya bilang enak? Kita diberi pengetahuan. Sampai si Sarah pun mengerti hal itu. Sudah tua dia. Si Abraham juga sudah tua. Harusnya
Karena mereka tua sama tua, harusnya mereka mengangkat anak kalau nggak percaya, ya kan? Tapi mengapa si Sarah menyuruh si Abraham mengambil budaknya? Kenapa tidak si Sarah mengambil budaknya juga yang laki-laki, yang kuat, gagah perkasa? Kan demikian, bisa disilang-silang ya kawan-kawan ya. Saya lebarkan dikit ya, biar kalian paham. Nah, ternyata kawan-kawan, apa yang dilakukan Sarah ini di mata Tuhan tidak berkenan. Jadi Tuhan mengatakan, usirlah anakmu itu tidak bisa memperoleh, tidak bisa berkenan kepadaku. Berkenan itu artinya apa? Menyembah, beribadah. Maka si Sarah pun melakukan hal yang sama. Usirlah katanya kan. Jadi kawan, ketika diusir, maka Allah juga berfirman kepada Abraham, ayat 12. Saya perjelas nanti ya. Ahli waris yang dimaksud di sana adalah ahli waris perjanjian ketika Tuhan mengatakan bahwa engkau akan memiliki anak dan aku akan memberkati mereka jadi bangsa besar, begini begono, begini begono. Maka engkau harus mengambil sumpah, itulah melalui sunat itu ya, 17, kejadian 17 dan seterusnya itu ya. Nah, kita lihat sini ya ayat berikutnya kawan-kawannya, dibilang sini 12. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu, haruslah engkau mendengarkannya. Sebab yang akan disebut keturunanmu yang berasal dari Ishak. Ya kan? Bahwa dibilang Allah sudah dipertegas, keturunan Abraham itu berasal dari Ishak. Apakah ini bisa dicabut? Tidak. Umat simsalabim protes. Loh, si Hagar itu kan istri sahnya si Abraham juga. Karena si Sarah yang menyuruh si Abraham mengambil budaknya itu, karena budaknya itu masih muda. Ya kan? Ya, betul. Tetapi di perjanjian dengan Allah bahwa si Abraham harus memiliki anak dari si Sarah, bukan dari si Hagar. Paham ya kawan-kawan ya? Itu sebabnya Allah tidak setuju. Ya kan? Maka dikatakan Allah, sebab yang akan disebut keturunanmu ialah berasal dari Ishak. Maka ada kitab suci lain yang menjelaskan hal seperti ini. Tetapi di kitab suci lain itu tidak berani disebutkan keturunan si Ishak ini siapa. Dan Tuhan mereka tidak pernah sekalipun berada di tengah-tengah keturunan si Ishak. Si Ishak, si Ismail ya, anaknya kan ada dua, Ishak dan Ismail dari Bible. Tetap berada di keturunan si Ishak. Karena ini merujuk kepada sebab yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Nah, terus Tuhan kasihan, diberilah dia juga janji. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi satu bangsa. Karena dia pun anakmu. Jadi Tuhan memberkati Ismail, juga memberkati si Ishak. Kenapa mereka juga berdua sama-sama diberkati? Karena sama-sama anak Abraham. Diberkati loh ya. Misalnya gini, kenapa orang berdosa juga kaya? Nah, orang yang beragama A kaya, orang yang beragama B kaya. Ya Tuhan memberkati juga dua-duanya. Tetapi untuk masuk kerajaan surga tidak bisa. Paham ya? Kenapa orang Kristen, si A misalnya, dia memiliki harta yang banyak karena dia mengenal Yesus. Sementara si B tidak mengenal Yesus tapi kaya juga. Ya sama-sama kaya, itu kan hanya duniawi. Tetapi untuk menuju ke surga, kasih Yesuslah yang menentukan dia ke surga. Sementara si B tidak mengenal Yesus dan Yesus tidak mengenal dia. Paham ya kawan-kawan ya? Begitulah singkatnya yang bisa saya ceritakan kepada kalian. Nah, kawan-kawan, hari ini saya memang agak sedikit aja menyampaikan materi karena sore sudah. Di sini saya sakit kawan-kawan yang mungkin darah tinggi entah apa lagi nih. Banyak kali memang rintangan semenjak saya mulai bicara mengenai kebenaran ini ya. Kalau saya bicara tentang simsalabim, penyakitnya hilang. Tidak tahu saya apakah memang harus ke sana nantinya atau tidak, kita lihatlah dalam perkembangannya. Tapi saya sudah berprinsip beberapa bulan ini saya akan bicara tentang kekristenan aja. Karena kalau tidak ada berbicara kekristenan, siapa lagi? Semua orang bicara tentang agama sebelah. Semua orang bicara kitab suci agama sebelah. Terus yang menjaga gawang siapa? Yang membenteng ini siapa? Oke, kalian senang.
kalian serang-serang orang sana. Tetapi ketika ditanya Bible itu sendiri, kalian bingung. Mau kemana kalian lari, mau kemana kalian menjawabnya. Biarkan saya penjaga kandang dulu, biar yang lain-lain yang, saya bilang mereka itu masih junior-junior. Karena mereka lagi semangat-semangatnya, ya silakan maju. Ya, kalau kayak saya mah sudah makan asam garamnya. Bahkan tadi ada saya dengar diskusi di tempatnya Tampar Ragi, mereka Yusuf Lelungku, atau siapa itu ada itu ya, siapa nama pendeta itu, dia bilang, ya kita nggak usah takut, duduk aja pun kita mati. Yaitu ucapan-ucapan orang tidak berhikmah. Semua manusia memang mati karena dosa. Bukan karena dia membela kebenaran, tidak. Kematian itu adalah upah dosa. Paham ya? Jadi jangan kalian bilang kalian mati gara-gara membela Tuhan, membela ajarannya. Tidak, karena dosa kalian mati. Bedakan dengan mati martir. Siapa yang mau mati martir? Tak ada. Munson dan Leman di Tanah Batak mati martir, dipotong. Terus dimakan. Karena dia putih, dibilang kayak monyet putih. Ya kan? Dipotong ya. Jadi kawan-kawan, sekarang kita bijaklah untuk menilai sesuatu. Ya silakan, mereka masih semangat. Dan mereka kan berlindung, bersembunyi, tak ada nampak wajah. Kalau si Louis Prasetyo, Andre Tunggal, si Albert, 3, 4, siapa lagi ya? Si Erben juga sudah mulai Pendeta Berton, berapalah kita yang ada. Ya kawan-kawan ya. Dan saya bersyukur bahwa channel ini orang mau banyak berdiskusi tentang firman Tuhan. Ya kawan-kawan ya. Cuman keterbatasan saya saat ini belum sehat 100%. Kalau bicara kadang mau keras, tiba-tiba mau pelan ya. Dan bersabarlah kalian kawan-kawan ya. Semuanya kita apakan. Nanti setelah itu ya banyak berolahraga lain, nasihat orang ini ya saya terima nasihatnya. Saya setiap pagi sekarang sudah mulai jalan ini segala macamnya. Bahkan udah mau naik sepeda dulu. Lagi rame nih orang naik sepeda di tempat kami ini kawan-kawan ya. Kawan-kawan. Ini si Andre sudah ada, masuk dulu Andre. Andre silakan Andre. Shalom Pak Rudi. Nah, salam silakan. Bang Rudi, boleh buka surat Al-Baqarah ayat 62? Sebentar ya, sabar. Al-Baqarah. Sebentar ya. Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 62, Bang. Ya, tar. Saya share dulu ya. Iya, Bang. Oke, ini sudah. Ya. Bisa tolong bacakan Bang Rudi? Saya bacakan ya. Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran kepada mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Silakan. Gini Bang, kalau saya mau bercerita gini Bang. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 62 kan disebutkan orang-orang mukmin. Kalau kita terjemahkan orang-orang mukmin itu sebenarnya kan orang-orang beriman. Jadi gini Bang, saya mau jelasin. Islam teman-teman kita atau saudara-saudara kita yang di seberang sana itu kan suka menyebutkan bahwa Tuhan kita atau Allah kita, entah Kristen atau Yahudi, itu kan menyembah Allah yang sama. Itu dalam perspektif mereka Bang. Tapi saya mau jelaskan gini Bang. Mereka menyebut Kristen dan Yahudi, tapi mereka lupa dalam menyebut agama Sabi'in. Kalau ditanya Bang kepada mereka, siapa itu agama Sabi'in? Padahal jelas itu ditulis dalam Al-Quran 3 kali dalam agama Sabi'in itu. Tapi saya lupa 2 ayat yang berikut, ada ayat selanjutnya itu agama Sabi'in itu. Tapi jelas di situ dituliskan bahwa agama Sabi'in itu
ditulis bahwa itu adalah orang-orang mukmin. Pertanyaan saya begini, Bang. Kalau mereka mengatakan bahwa Kristen dan Yahudi itu menyembah Allah yang sama karena kita itu berasal dari keturunan Abraham, kenapa agama Sabiin tidak dimasukin sesembahannya mereka? Itu kan jelas, Bang. Mereka kan agama Sabiin itu kan berasal dari Persia, dari kaum Zoroaster. Kenapa mereka tidak dimasukin dalam hal perspektif ini? Kitab suci mereka tidak ada, tapi tidak dimasukin. Itu yang saya bilang, itulah sesat berpikir dari teman-teman Muslim, bahwa gini, Bang, bahwa mereka itu hanya mengambil satu ibaratkan satu perspektif bahwa semua agama yang menyebut kata Allah itu adalah sesembahan mereka. Entah itu Kristen dan Yahudi, itu adalah menyembah Allah mereka. Tapi mereka itu tidak masukin agama Sabiin. Pada agama Sabiin itu jelas juga mengenal Allah. Mereka juga punya nabi, Bang. Tapi tidak dihargai sama sekali. Cuma hanya Kristen dan Yahudi saja, Bang. Itu yang saya mau jelaskan begitu, Bang. Jadi begini, Bang. Jadi begini, Bang. Kita jangan terkecoh dengan perspektif bahwa ada Nabi Isa, ada Musa di kitab suci mereka. Jangan, Bang. Karena dalam perspektif agama Sabiin, mereka itu juga mengenal Yesus, Bang. Tetapi Yesus yang mereka kenal itu, yang di agama Sabiin itu saya pernah baca dalam kitab mereka itu namanya nabi mereka namanya nabi Mani, kalau nggak salah Mani. Mereka Mani. Mereka itu juga penganut agama Zoroaster. Mereka juga percaya Yesus, dan Yesus itu yang mereka katakan itu adalah Yesus yang disalib. Bayangin, Bang, itu kan pendekatan yang sangat jelas sekali. Mereka mau Kristen mengatakan Yesus disalib, agama Sabiin mengatakan Yesus disalib, tapi Muslim itu mengatakan tidak disalib. Pertanyaannya, kenapa Kristen itu tidak mempercayai agama mereka? Gitu kan, Bang, ya? Ya. Karena yang saya tangkap ini, Bang, bapak-bapak gereja atau patriark gereja itu menolak semua ajaran-ajaran yang di luar atau yang tidak diajarkan oleh para rasul-rasul kita, rasul-rasul Kristus. Itu yang saya tegaskan gitu. Maka dalam bidat-bidat gereja pada abad kedua, abad ketiga itu ditolak semua oleh patriark gereja. Karena mereka menyimpang dalam ajaran kekristenan gitu, Bang. Jadi kalau kita bicara soal agama, Bang, sebelum Islam ada tuh sudah banyak bidat-bidat yang kata Abang menjelaskan, sudah banyak bidat-bidat. Tetapi bidat-bidat itu kan tidak dipercaya oleh bapak-bapak gereja yang terdahulu gitu kan. Yang itu yang saya mau jelaskan. Terus yang itu, Bang, satu lagi, Bang, yang soal apa tadi Abang jelaskan soal Paulus dan juga Petrus ya. Gini, Bang, yang coba Abang buka Roma 12 ya kalau nggak salah, tentang ini, Bang, batu sandungan. Saya lupa ayatnya, Bang, tapi di dalam Roma 12 kalau nggak salah, Bang. Roma 12 ayat berapa ya? Saya lupa tuh ayatnya, makanya. Roma 12 ayat. Ya, Roma 12 pokoknya ada ayatnya gini, Bang. Mengatakan menjadi batu sandungan bagi mereka kan? Batu sandungan, Bang, soal batu sandungan. Terus? Jadi begini, Bang, kalau saya mau menjelaskan maksud Rasul Paulus mengajarkan bahwa ada orang-orang yang bersunat itu bisa menjadi orang Kristen atau menjadi pengikut Yesus, itu karena ini, Bang, yang ditekankan dari Rasul Paulus itu kan utama itu kan keselamatan, Bang. Bukan soal bersunat, bukan soal adat istiadat. Jadi jangan sampai adat istiadat dari kaum Yahudi itu yang menjadi batu sandungan bagi umat-umat di luar Yahudi, Bang. Itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Makanya mau orang itu bersunat, mau orang itu tidak pakai jilbab atau apapun itu sebenarnya ditekankan oleh Rasul Paulus bahwa itu diperbolehkan. Yang penting kamu mengimani, kenapa, Bang? Ya, yang penting kamu mengimani bahwa Yesus itu adalah juru selamat dan juru selamat bagi umat manusia. Itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Bukan soal bersunat yang menyelamatkanmu, tetapi karena kamu menerima Yesus sebagai juru selamat dan dia bangkit daripada orang mati, itulah yang menyelamatkanmu. Itu mungkin sekian dari saya, Bang Rudi. Oke, terima kasih Andre.
Ya, itu Andre tadi sudah berpendapat dengan baik dan dia sudah saya bukakan lagi ayat tadi itu ya. Kawan-kawan, terkadang kita ingin bicarakan ini ya. Kalau kita pandang dari sudut bahasa Indonesia, tapi nanti mereka katakan bukan terjemahan bahasa Indonesia. Kalau aslinya tidak demikian. Di sini dia dibuat sungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in. Siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal saleh, mereka akan menerima pahala dari Tuhan mereka. Artinya, kalau secara bahasa Indonesia, ada Tuhannya orang ini. Orang Nasrani punya Tuhan, orang Yahudi punya Tuhan, orang Sabi'in punya Tuhan. Ya kan? Artinya ada satu Tuhan, tetapi yang lebih tinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada dua Tuhan di sini, Tuhan yang paling tinggi dan Tuhan yang di bawahnya. Karena dibuat sini sesungguhnya orang-orang Nasrani, siapa saja di antara mereka yang benar-benar beriman. Jadi orang-orang ini kalau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mendapat pahala dari Tuhannya, Tuhan mereka. Kan demikian. Paham maksudnya ayatnya? Nah, kalau dia beriman kepada yang lebih tinggi, namanya Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan orang Yahudi, orang Nasrani, Syabi'in memberikan kepada mereka pahala. Saya pun bingung. Biarlah mereka yang menerjemahkan. Kalau secara bahasa Indonesia itu ya. Tapi secara iman dari Muslim, saya tidak tahu. Biarlah mereka yang menerangkan. Saya nggak ikut-ikutan menerangkan itu. Nanti jadi apa ya? Nah, kawan-kawan, berhubung batuk saya masih belum stabil, dia kalau banyak bicara saya langsung muncul ya. Kawan-kawan, acara ini saya sudahi dulu sampai di sini sudah 41 menit ya, udah cukup lah itu. Besok kita jumpa lagi. Yang penting setiap hari saya memberikan kalian asupan gizi rohani. Dan kita akan selalu membukakan hal-hal baru ya kawan-kawan ya. Nah, contoh tadi siang kita sudah banyak melihat hal-hal baru. Malam ini pun kita sudah membukakan hal-hal baru. Dan harapan saya, kalian gampang mencerna. Dan gampang menerangkan kepada lingkungan dulu. Keluarga, tetangga, anak-anak. Tujuannya apa? Ketika mereka nanti berada di lingkungan yang lebih besar, masyarakat, mereka pasti akan menemukan hal seperti ini. Dan mereka sudah bisa menjawab. Tidak lagi berkata, tunggu dulu, tanya dulu pendeta saya. Kau nggak beri apa kau? Imanilah, Tuhan inilah, gitu ya. Tidak, tapi dia sudah begitu langsung menjawab. Oke kawan-kawan, saya cukupkan dulu sampai sekian. Kita jumpa besok hari. Saya akan berusaha membuat ini 2 kali aja sehari, yang sore dan malam, khususnya Sabtu dan Minggu. Sekian dan terima kasih. Salam sang debaters.